Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kami hormati para founder dari PT Bukaka, yang kami hormati pula para direksi PT Bukaka, para manajemen, serta Bapak Ibu, para karyawan dari PT Bukaka, dan teman-teman yang sekarang ada di Ma'had Tahfidz, apa namanya? Ma'had Tahfidz Bukaka. Syukur alhamdulillah, layak kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat aman, sehingga kita bisa melakukan berbagai macam aktivitas di siang hari ini. Selesai sholat Jumat, dilanjut dengan makan siang, lalu kajian. Biasanya tinggal ngantuknya. Betul Pak? Jadi kita kuat-kuatan Pak ya. Kalau Bapak ada satu yang merem, kajian selesai. Sepakat nggak? Sepakat. Langsung merem nih kayaknya. Anda merasa nyaman nggak di sini? Nyaman? Nyaman? Pengen lama atau sebentar? Nggak yakin saya jawaban kayak gini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan, baina hijri wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dengan mimbarku adalah raudhah. Raudhatun min riyadil jannah, salah satu di antara taman surga. Dan wilayah itu luasnya cuman kurang lebih 394 atau 395 meter masa silam. Dan sekarang juga posisinya masih sama di situ. Ini wilayah disebut dengan wilayah raudhah. Dan wilayah raudhah ini rebutan untuk bisa masuk, antrinya panjang. Sekarang kalau mau masuk harus pakai tasrih, izin resmi, dan itu pun waktunya dibatasi. Setengah jam sudah diusir, ayo haji, roh haji, jalan-jalan ya. Suruh jalan-jalan kita malah. Subhanallah. Tapi yang antri di situ nggak kapok-kapok, pengen masuk gitu ya. Ada yang sudah pernah ke raudhah? Bapak Ibu? Belum ya. Untuk bisa mendapatkannya biayanya mahal, butuh waktu yang panjang, dan belum tentu bisa dapat tempat yang nyaman karena saingan. Tempatnya berjubel banyak orang, tapi orang seneng di situ. Anda bisa mendapatkan nuansa raudhah di tempat yang lebih longgar, tidak perlu keluar biaya, tidak harus nunggu waktu yang lama, dan nggak perlu antri. Di mana itu Mas? Di majelis ilmu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Idza marartum biryadil jannah farta'u." Kalau kamu ketemu dengan riyadul jannah, dengan taman surga, farta'u, maka mendekatlah. Kemudian Rasulullah SAW ditanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Lalu apa yang dimaksud dengan taman surga itu ya Rasulullah? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hilakut dzikri. Yang dimaksud dengan taman surga itu adalah tempat untuk belajar. Tempat di mana kita bisa mendapatkan zikrullah, kita bisa mendengarkan Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibacakan dalam kegiatan itu. Judul kajian sudah ditempel di depan ya. Saya tadi nggak tahu ketika masuk masjid kok ada foto saya. Judul kajiannya apa?
menebar ilmu, merajut ukhuwah menuju kerja yang mabrur. Insyaallah ya. Ini berat semua, ada 3 tema ya. Menebar ilmu, merajut ukhuwah menuju kerja yang mabrur. Ada 3 tema. 1 tema 1 jam. Berarti kalau 3 tema berapa? Siap sampai maghrib? Catat Mas, siap sampai maghrib. Baik. Kita sebagai muslim beragama Islam itu punya landasan. Landasan itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa bunyinya? Iqra. Dalam posisi ketika beliau berada di dalam gua sendirian, malam hari, tidak ada siapapun, datang makhluk yang tidak pernah dikenal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merangkul Nabi sallallahu alaihi wasallam dari belakang. Kemudian beliau mengatakan, "Iqra," bacalah. Apa yang dibaca? Sementara tempat itu tempat yang gelap. Dan tempat itu di malam hari. Dan beliau sendiri tidak bisa baca. Maka beliau ketika diperintahkan oleh Jibril untuk Iqra, beliau mengatakan, "Ma ana biqari," aku nggak bisa baca. Dirangkul lagi dengan kuat oleh Jibril dan diperintahkan, "Iqra," bacalah. Nabi SAW memberikan jawaban yang sama, "Ma ana biqari," aku nggak bisa baca. Coba Bapak Ibu bayangkan ya, andaikan yang mengalami itu adalah kita, Pak. Di sebuah gua di atas bukit, di waktu malam sendirian, tiba-tiba ada yang merangkul dari belakang. Kira-kira apa yang terjadi, Pak? Hah? Gak mungkin bisa lari, Mas. Sudah hilang nyawa itu, pindah alam. Mungkin karena saking takutnya, saking kagetnya, sehingga orang ini gak bakalan bisa bergerak. Dia mungkin pingsan atau bahkan mati. Tapi Rasulullah SAW sudah disiapkan oleh Allah, sehingga ketika mengalami kejadian semacam ini, betul beliau ketakutan, tapi tidak sampai membuat beliau pingsan. Turun beliau dari gua Hira. Saking takutannya, Nabi SAW saking ketakutannya sampai demam. Orang kalau ketakutan hingga titik tertentu itu sakit, Pak. Rasulullah SAW demam. Datang ke rumah Khadijah radhiyallahu anha, "Zammiluni, zammiluni, dathiruni, dathiruni." Selimuti aku, selimuti aku. Beliau menggigil demam karena beliau ketakutan. Kita punya pelajaran dari sini. Kenapa perintah pertama yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perintah Iqra? Ini menunjukkan bahwasanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ummatul qiraah. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang melek baca. Sehingga aktivitas yang dia lakukan itu didasari oleh apa yang dia ketahui. Dia ngerti, dia paham, dia tahu apa yang harus dia lakukan, dasarnya dia ngerti. Demikianlah pendidikan yang diajarkan sebagai prinsip dalam agama ini. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, posisi belajar itu di tahapan awal yang harus diketahui oleh setiap muslim sebelum dia melangkah pada tindakan yang lain. Allah ajarkan, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minin." Ketahuilah bahasanya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wastaghfir li dzambika, dan mintalah ampun untuk dosa-dosamu dan untuk orang-orang yang beriman. Ayat ini ada dalam Sahih Bukhari, dikutip oleh Sahih Bukhari, ditaruh dalam kitab beliau Sahih Bukhari. Lalu Imam Bukhari memberikan keterangan tentang ayat ini, babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab bahwa ilmu harus dimiliki oleh seorang muslim sebelum dia bicara dan sebelum dia beraktivitas. Demikianlah kita diajarkan bahwa kita harus menjadi ummatul qiraah, umat yang sadar baca aturan, ngerti tentang syariat, ngerti tentang apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Baik, sehingga dari situ
kita diajarkan untuk melek belajar. Jadilah muslim yang sadar diri untuk mempelajari agamanya. Selanjutnya, ini sebagai muqaddimah, saya mau mengajak kepada Bapak Ibu untuk membuka firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ar-Ra'd. Anda bawa mushaf enggak? Hah? Bawa mushaf? Anda bisa baca surat Ar-Ra'd ayat 17. Silakan dibuka mushafnya. Mushaf Pak, bukan HP Pak. Al-Qur'annya ada di HP. Baik, silakan dibuka Al-Qur'annya surat Ar-Ra'd ayat 17. Allah Ta'ala berfirman, Anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatum biqadariha fahtamala as-sailu zabadar rabiyah wa mimma yuqiduna alaihi fin nari ibtigha'a hilyatin aw mata'in zabadun mithlu kadzalika yadribullahu al-haqqa wal batil fa amma az-zabadu fayadhhabu jufaa'a wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard kadzalika yadribullahu al-amthal. Baik, coba kita terjemahkan. Artinya kurang lebih sebagai berikut. Anzala minas sama'i ma'an. Allah menurunkan air hujan dari atas, dari awan. Fasalat awdiyatum biqadariha, maka aneka lembah, tempat-tempat yang cekung yang ada di muka bumi ini terisi air sesuai dengan kemampuan volumenya. Fasalat awdiyatum biqadariha fahtamala as-sailu zabadar rabiyah. Kemudian aliran air tadi mengangkat kotoran-kotoran ke permukaan. Lalu di akhir ayat Allah mengatakan fa ammaz zabadu fayadhhabu jufaa'a. Lalu sampah dan kotoran-kotoran itu mengalir hanyut bersama dengan aliran air, hilang. Wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard, sedangkan yang bermanfaat bagi umat manusia tetap bertahan dan tidak hilang. Kadzalika yadribullahu al-amthal, seperti inilah cara Allah membuat permisalan. Dalam Al-Qur'an Allah banyak memberikan permisalan dalam menjelaskan kepada manusia tentang beberapa pelajaran berharga. Namun tidak semua orang bisa memahami. Makanya di surat Al-Ankabut Allah menegaskan, wa tilkal amthalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illal alimun. Demikianlah permisalan yang kami buat untuk umat manusia, tapi tidak ada yang bisa memahaminya kecuali al-alimun, orang yang berilmu. Ka'ab bin Murrah radhiyallahu anhu, seorang sahabat, beliau pernah mengatakan, ma marartu bi ayatillah fama fahimtu fiha illa ahzanani. Kalau saya membaca surat yang isinya permisalan dan aku nggak ngerti, maka membuat aku sedih. Karena berarti saya bukan termasuk orang yang berilmu menurut standar Quran. Salah satu ciri orang berilmu menurut standar Quran, baca ayat permisalan dia paham. Baik, sekarang kita akan coba menggali pelajaran dan memahami permisalan yang disebutkan dalam ayat tadi. Surat apa? Ar-Ra'd ayat berapa? Baik, yang belakang merem itu buka HP enggak? Yang merem, ya tentu saya enggak buka. Tolong dibangunin ya. Buka HP-nya Pak. Lihat surat Ar-Ra'd ayat 17. Sudah? Anzala minas sama'i ma'an. Allah menurunkan air dari langit, dari atas. Air ini ibarat apa Pak? Ilmu. Air ini adalah ilmu. Seperti yang tadi kita sampaikan dalam khutbah, Allah memberikan gambaran ilmu itu seperti hujan. Sedangkan hati manusia seperti apa? Seperti tanah. Maka ketika air hujan itu turun, ditampung oleh hati. Kemampuan masing-masing manusia ketika menampung berbeda-beda. Sebagaimana kemampuan permukaan bumi ketika menampung air hujan berbeda-beda. Ada yang danau luas sehingga ketika hujan turun deras, dia nggak ruber, tertampung semua air di danau itu. Saking luasnya itu danau, saking dalamnya itu danau.
Ada sungai yang luas dan dalam, sehingga ketika banyak hujan turun maka dia nggak luber. Air itu bertahan mengalir dengan deras ada di situ. Maka seperti itu pula manusia. Ada manusia yang hatinya itu luas, hatinya dalam, sehingga dia punya banyak ilmu agama. Anda kalau membaca beberapa karya para ulama itu kadang kita heran, ini nulisnya kapan? Ada karya yang sampai 30 jilid, sampai 40 jilid, sampai berjilid-jilid buku yang mereka tulis. Sampai ya, seperti contoh Imam At-Tabari, penulis kitab tafsir At-Tabari, saking rajinnya beliau punya karya tulis, beliau banyak menulis, sampai sebagian ulama menyimpulkan dari biografi At-Tabari, andaikan karyanya itu dibuat rata-rata dari lahir sampai mati, beliau itu per hari nulis 10 halaman per hari, dari lahir sampai mati. Padahal bayi kan nggak mungkin nulis, Pak. Itu kalau dihitung dari mulai lahir sampai mati. Tentu saja beliau menulis mungkin di usia belasan tahun. Sehingga kalau di rata-rata dari usia beliau, sehari bisa nulis 10 halaman dari lahir sampai mati. Dan ternyata seperti itu banyak. Mereka punya banyak sekali ilmu tersimpan dalam dada-dada mereka, sehingga bisa dituangkan dalam karya. Mereka menyampaikan ceramah tanpa buka teks, seperti ilmu ada di baskom di hadapannya, tinggal dia ngambil untuk dikasihkan kepada siapapun yang dia inginkan. Demikianlah gambaran ulama yang punya ilmu yang luas. Imam An-Nawawi dan sebelumnya adalah Imam Asy-Syafi'i, ada Imam Ahmad, para ulama kibar yang kita kenal. Seperti Imam Ahmad bin Hambal itu hafal 1 juta hadis. Hafal 1 juta hadis. Di sini yang hafal Quran coba angkat tangan. Yang hafal Quran berapa? Hafidhal Quran kamilan? 13 juz. Ada lagi yang paling atas? Kam juz'an qad hafidta? 10. Kam? 3. 6. 6 juz'. 6 juz. Ada sekian juz, Masya Allah. Belakang berapa juz, Pak? Juz jeruk, juz jambu. Baik. Ada yang dia punya tampungan yang luas, jadi begitu dia baca Quran, dia masukkan ke dalam hatinya bisa nampung. Tapi ada yang nggak punya tampungan kayak gini, Pak, saya kalau menghafal, Masya Allah Pak, hafal depan belakang lupa, hafal belakang depan lupa. Berarti ada yang bocor. Ini orang tampungannya ada yang bocor. Maka kemampuan manusia ketika diberi ilmu oleh Allah itu berbeda-beda. Ada yang punya tampungan yang bagus, ada yang tampungannya rusak, ada yang tampungannya luas, ada yang tampungannya sempit. Di muka bumi juga gitu, ada yang cekungan kecil, ada selokan kecil, hujan sebentar udah banjir, udah luber. Betul kayak gitu ya? Ada sungai kecil, baru hujan sebentar sudah banjir. Tapi ada sungai yang luas, hujan deras tetap bertahan, dia nggak banjir, nggak meluap. Itulah perbedaan satu manusia dengan yang lain. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fahtamala as-sailu zabadar rabiya." Lalu air hujan tadi yang deras tadi mengangkat kotoran ke permukaan. Sekarang Bapak Ibu bisa lihat ya. Sungai, selokan kalau tidak pernah kena air hujan di musim kering, yang kelihatan di permukaan apa? Sampah. Sampah domestik, dedaunan, ranting, dan aneka sampah-sampah yang lain. Baik. Kurang lebih gambarnya juga seperti ini, Pak. Hati seorang hamba ketika tidak pernah dihujani dengan ilmu, dengan agama, maka yang tampak di permukaan adalah, mohon maaf, kotoran batin. Sehingga akhlak-akhlak buruk itu yang mendominasi dirinya. Peringai-peringai yang jahat, peringai yang buruk, itulah yang mendominasi dirinya. Sebab hawa nafsunya yang lebih dominan. Seperti yang tadi kita sampaikan ya, ketika tanah tidak pernah dikasih hujan, maka akan menjadi tanah yang gersang. Gak pernah kesentuh air, gak pernah kesentuh hujan, akan jadi tanah yang gersang, mati, gak bisa dimanfaatkan. Maka hal yang sama
Ketika batin manusia tidak pernah diajak untuk mendengarkan tausiah, maka lama-lama akan menjadi nurani yang mati. Akibatnya yang menguasai adalah hawa nafsunya. Dari sinilah kita bisa lihat perubahan karakter dimulai dari belajar agama. Perubahan akhlak yang baik dimulai dari belajar agama. Sebab Allah turunkan Al-Quran bukan untuk membuat manusia makin jahat, tapi untuk memperbaiki manusia, lahir dan batinnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Taha, Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Aku tidak menurunkan Al-Quran kepadamu agar kau menjadi orang yang makin celaka. Aku tidak menurunkan Al-Quran kepadamu agar kau menjadi orang yang semakin durhaka, semakin jahat, semakin dolim, semakin sombong. Tidak. Quran tidak akan membuat orang semakin jahat, tapi justru sebaliknya, Quran akan membuat orang semakin baik. Baik. Gambaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika cekungan itu baik selokan atau danau atau sungai, pada saat musim kering yang kelihatan adalah sampah-sampah. Begitu hujan turun, semua sampah itu hanyut bersama dengan aliran air, hilang. Baik, muncul pertanyaan, lalu apakah ikannya juga ikut hilang, Pak? Allah sebutkan di bagian akhir dari ayat, fa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa ammaz zabadu fayadhhabu jufaa. Untuk kotoran dan sampah-sampah maka dia akan hanyut, hilang, tidak membekas. Wa amma ma yanfa'un nas, kepadamu untuk berkata jujur. Jika tidak, tolong belakang sampaikan kalau dia berdusta. Apa kata Abu Sufyan? Laula makhafata masabbatin lakadzabtuha. Andai kan saya nggak takut tuh dicela sebagai pendusta, tak bohongi itu Raja Heraklius. Saya sedang Muhammad sedang ada permusuhan. Saya dan Nabi Muhammad sedang ada permusuhan. Kalau saya tidak malu untuk disebut pendusta, tak bohongi Heraklius. Masya Allah. Tapi dia berkata jujur. Sehingga ditanya satu-satu, apakah betul nabimu itu seperti ini? Dijawab ya. Apa kata Heraklius? Kadzalika atba'ur rusul. Seperti itulah pengikutnya para nabi. Demikianlah para nabi masa silam kayak gitu. Andaikan Abu Sufyan itu mempertahankan permusuhan, ini daripada nanti Heraklius dukung Muhammad, tak bohongi saja. Tapi dia malu untuk berbohong, karena kejujuran itu akhlak mulianya musyrikin Quraisy, walaupun dia musyrik. Itu contoh akhlak mulia, kejujuran. Baik. Akhlak ini tidak hilang ketika Islam datang. Begitu mereka masuk Islam, jujur tetap dipertahankan, sehingga para sahabat dikenal sebagai orang-orang yang sangat jujur ketika berbicara, menyampaikan pesan dari Nabi SAW, gak ada yang berdusta. Mereka juga punya akhlak-akhlak yang mulia, seperti dermawan, memuliakan tamu dan seterusnya, sudah menjadi kebiasaan. Dan itu tidak ada yang hilang pasca mereka belajar Islam. Maka akhlak yang baik tidak hilang ketika orang kenal agama. Ada sebagian ya di antara ibu-ibu yang khawatir. Sebagian kampus itu kan pernah dituduh sebagai kampus radikal. Ya, mungkin berita itu Bapak Ibu sudah sering mendengarnya. Ya, seperti ITB, UGM, kemudian IPB dan beberapa kampus negeri yang namanya sering kita kenal. Sampai sebagian orang tua itu takut ketika anaknya kuliah di Bandung, ketika anaknya kuliah di Jogja, ketika anaknya kuliah di Malang atau di Surabaya, ada ITS, ada Brawijaya. Kamu nanti kalau di sana kamu ikut forum-forum pengajian seperti itu, terus gimana nasibnya? Nanti kamu jadi radikal. Maka kita sampaikan, ketika anak ibu belajar ilmu agama, mustahil akhlak baiknya hilang. Tapi kalau akhlak buruknya berkurang, insya Allah saya bisa jamin
Dan banyak testimoni berkata demikian. Walhamdulillah, ada banyak orang setelah dia belajar agama yang dulunya keras, kasar, jadi mulai lemah lembut. Ternyata testimoni itu keluar dari pasangan hidupnya. Banyak istrinya yang bilang, alhamdulillah Pak Ustadz, dulu sebelum suami saya belajar agama, galaknya luar biasa, pelitnya luar biasa. Sekarang setelah belajar agama, alhamdulillah sudah baik hati sama istrinya, tapi pelitnya kok nggak hilang-hilang. Kenapa itu Pak Ustadz? Itu beda kasus Bu. Hal yang sama juga terjadi misalnya, alhamdulillah Pak Ustadz, istri saya setelah belajar agama jadi makin baik. Sekarang kayaknya sudah berubah jadi Khadijah Pak Ustadz. Masya Allah. Tapi cuma 3 hari Pak Ustadz. Habis itu berubah jadi Juminten. Itulah pengaruh belajar. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Aku tidak menurunkan Al-Quran kepadamu agar kau menjadi semakin celaka. Anda bisa membuktikan itu. Akan ada perubahan yang sangat drastis. Tidak ada istilah orang bertakwa kepada Allah kemudian dia semakin buruk pergaulannya dengan yang lain. Dia ketika di dunia kerja, dia bisa memposisikan diri cara berinteraksi yang benar. Ketika berada di lingkungan keluarganya, dia bisa berinteraksi dengan benar karena dia punya panduan ilmu agama yang dia pelajari. Termasuk diantaranya adalah ketika mereka sebagai karyawan, nggak perlu pasang CCTV Pak, insya Allah orang ini amanah, karena dia tahu semua yang dilakukan akan ada pertanggungjawabannya di akhirat. Sehingga dia nggak korupsi waktu, dia tidak korupsi materi, dia tidak seenaknya saja ketika kerja, tapi dia kerjakan dengan penuh kedisiplinan. Sebab Islam juga mengajarkan seperti itu. Saya punya buku judulnya Fikih ASN dan Karyawan. Beberapa perusahaan melakukan pelatihan karyawan, itu bedah buku ini. Kalau yang sudah pernah menyelesaikan, itu perusahaan yang ada di Cikarang dan Kerawang. Ada perusahaan otomotif cukup besar. Ketika mereka melakukan pelatihan itu ada ratusan karyawan. Dan kata Direktur SDM, alhamdulillah ada perubahan. Jadi kalau kemudian cuma diingatkan aturan dan undang-undang, mungkin mereka bisa berkilah, yang penting gak ada CCTV. Tapi ketika kita kasih latar belakang dari si iman, sudah, Anda tidak perlu melihat siapa yang mengawasi, Allah yang akan mengawasi kamu. Kesadaran itu kita bangun dari mana? Akidah. Nah insya Allah ketika Anda bisa belajar lebih maksimal, lebih baik, akan ada pengaruh baik ketika Anda bekerja, bisa lebih produktif, bisa lebih baik ketika berinteraksi dengan sesama. Sebab yang namanya ilmu agama itu bertolak belakang dengan akhlak buruk seperti khianat, sombong, kemudian angkuh, hasad dan seterusnya. Tapi kalau dia punya akhlak, dia punya ilmu agama, akhlak-akhlak baik bertahan, akhlak buruknya akan berkurang. Wallahu a'lam. Ini saya sampai jam berapa? Karena Bapak sudah duduk di situ, jadi saya curiga jangan-jangan saya disuruh selesai. Baik, 2:30. Masya Allah, berarti masih panjang ya. Kasihan yang lain, mengantuk mereka. Saya lanjutkan. Beliau sudah ngasih izin 2:30. Pakai tanya jawab enggak? Pakai. Nah, saya tambahkan 15 menit. Anda masih sanggup? Jujur ya, masih sanggup ya? Baik. Kita tambahkan sedikit. Tadi kita sampaikan tentang bagaimana pengaruh belajar ilmu agama terhadap kepribadian manusia. Dan contoh real itu bisa kita jumpai dengan melihat sejarah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umat yang terbaik, sampai Allah tegaskan dalam Al-Quran bahwa Allah meridhoi mereka. Gak ada jaminan kita ini diridhoi oleh Allah. Kalau sahabat, jaminan ridho itu ada dalam Al-Quran. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an.
Orang-orang yang masuk Islam pendahulu kita di kalangan Muhajirin dan Ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Itu jaminan. Sampai kita diminta oleh Allah, kalau kamu mau menjadi mukmin yang baik, tirulah sahabat. Tirulah para sahabat. Allah berfirman, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka itu beriman sebagaimana imannya kalian, wahai para sahabat, faqad ihtadaw, maka mereka akan mendapatkan petunjuk. Sehingga iman sahabat ini jadi iman standar. Apa sih yang harus kita pelajari? Bagaimana jadi mukmin yang baik, jadi muslim yang ideal? Tirulah para sahabat. Mereka lah murid-muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mereka ini punya latar belakang yang mungkin lebih gelap daripada latar belakang Anda. Coba kita yakin ya, di antara Bapak Ibu pernah enggak punya kasus membunuh anak perempuan? Ada? Hah? Alhamdulillah enggak ada. Aborsi, Pak? Ya, aborsi mungkin. Insya Allah di sini aman dari pelanggaran seperti itu. Manusia zaman sekarang mungkin aborsi. Dulu anak perempuan hidup dikubur. Anak perempuan hidup dikubur. Daripada nanti bikin malu keluarganya, itu bayi yang gak ada dosa ditaruh di lubang, kemudian diuruk sama bapaknya, yang mungkin binatang buas tidak akan pernah melakukannya. Singa tidak akan membunuh anak perempuannya. Tapi ada manusia zaman jahiliyah yang melakukan seperti itu. Makanya Allah katakan, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzanbin qutilat. Pada hari di mana al-mau'udah, anak-anak perempuan yang dikubur hidup-hidup, su'ilat, akan ditanya oleh Allah. Jadi yang ditanya bukan pelaku, yang ditanya korban. Bi ayyi dzanbin qutilat. Anak, dosamu itu apa sih kok kamu dibunuh? Dosamu itu apa kok kamu dibunuh? Masya Allah. Apa yang bisa kita bayangkan? Itu kenangan masa silam zaman jahiliyah. Tapi terjadi perubahan luar biasa pasca mereka belajar agama. Selanjutnya, dengan ilmu semua jadi mulia. Dengan ilmu semua jadi mulia. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan orang yang berilmu di antara kalian. Masya Allah. Keistimewaan ini didapatkan oleh siapapun. Maka siapa yang mendekat dengan ilmu, dia punya sejarah. Sehingga kita bisa lihat, Pak, dalam sejarah orang-orang yang namanya kita kenal. Contohnya siapa? Semua ulama yang kita kenal. Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam siapa lagi? Imam An-Nawawi, dan para ulama yang lain. Sudah? Pada waktu Imam Syafi'i itu hidup, beliau terkenal. Dan penguasa ketika itu juga terkenal. Imam Syafi'i terkenal, penguasa di zaman itu juga terkenal. Pertanyaannya, nama Imam Syafi'i terkenal sampai sekarang. Siapa nama raja atau gubernur Baghdad yang berkuasa ketika Imam Syafi'i berdakwah? Harun ar-Rasyid itu khalifahnya, gubernurnya siapa? Siapa nama gubernur kota Mekah yang berkuasa ketika Imam Syafi'i berdakwah? Hah? Ibn Abdurrahman, Ibn Abi Rabi. Dapat dari mana itu? Misalnya ketika Imam Ahmad hidup dan beliau mengajar hadis, siapa nama gubernur kota Baghdad ketika itu? Waktu itu nama itu terkenal, semua orang tahu, oh pemimpin kita namanya ini, pemimpin ini namanya ini, gitu ya. Begitu sejarah berjalan, nama ulama bertahan, nama para raja hilang. Nempel dengan dunia
tidak punya sejarah. Nempel dengan agama, itulah orang yang punya sejarah. Allah abadikan bagi mereka yang berusaha untuk dekat dengan Dia, dekat dengannya melalui aturan yang Allah turunkan kepadanya. Dan itu sudah terjadi sepanjang perjalanan sejarah. Kita kenal banyak nama di kalangan para ulama, tapi orang-orang yang dulu menjadi pemimpin-pemimpin dunia, baik raja, gubernur maupun bupati atau siapapun, namanya hilang, gak dikenal. Ada ratusan deretan para khalifah dari mulai masa Umayyah dan Bani Abbasiyah, tapi nama yang kita kenal hanya beberapa. Misalnya di deretan Bani Umayyah, Muawiyah bin Abi Sufyan, Yazid bin Muawiyah yang terkenal, Umar bin Abdul Aziz. Kemudian di deretan Abbasiyah ada Abul Abbas As-Saffah, Abu Mansur, beberapa yang lainnya yang kita kenal, Harun Ar-Rasyid. Yang lainnya hilang. Walaupun dulu ketika mereka hidup, mereka ini apa? Terkenal. Tapi nama itu sirna bersamaan dengan sirnanya kerajaannya. Sementara para ulama tetap bertahan, sebab mereka punya amal yang usianya lebih panjang. Demikianlah pengaruh ilmu yang bermanfaat. Baik. Karena itu, salah satu di antara keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya adalah ketika Allah anugerahkan kepadanya untuk paham agama. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki untuk jadi orang baik, maka Allah akan pahamkan dia terhadap masalah agama. Sekarang kita akan lihat pengaruh akhlaknya. Seorang hamba yang dia paham agama dengan baik dan dia konsekuen dengan ilmu yang dia miliki, ada perubahan akhlak yang besar yang akan bisa dia dapatkan. Sebab manusia yang paling berilmu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah manusia yang akhlaknya paling mulia. Akhlak Nabi itu paling mulia. Apa dasar kalau akhlak beliau paling mulia? Pertama, Allah Subhanahu wa taala memuji akhlak beliau dengan sebutan azim, dengan sebutan azim. Allah berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Allah mensifati akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sifat yang Allah berikan kepada Arsh. Arsh al-azim. Akhlak beliau azim. Sebab akhlak beliau itu salah satu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mustahil ada manusia yang punya akhlak seperti itu selain Nabi. Maka akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mukjizat. Karena itu Allah Subhanahu wa taala jadikan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sumpah. Allah jadikan akhlak beliau sebagai sumpah. Allah berfirman memberikan komentar terkait umatnya Nabi Lut alaihissalam. Apa pelanggaran umatnya Nabi Lut? Coba yang merem suruh jawab. Apa pelanggaran umatnya Nabi Lut? Hah? LGBT. Apa lagi? Apa lagi? Suka merampok. Karena mereka suka menjarah setiap orang yang lewat. Baik. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kebobrokan akhlak yang terjadi pada umatnya Nabi Lut, Allah berfirman dengan bersumpah menyebutkan umur Nabi Muhammad SAW. La'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi umurmu wahai Muhammad, sesungguhnya mereka tenggelam, mabuk dalam kesesatan. Tidak ada manusia yang umurnya dijadikan oleh Allah sebagai sumpah selain Rasulullah SAW. Demi umurmu wahai Muhammad, Masya Allah. Sampai kata Abul Jauza, beliau meriwayatkan keterangan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas mengatakan, "Ma khalaqallahu nafsan akrama alaihi min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam."
Allah tidak pernah menciptakan jiwa yang Allah muliakan melebihi Nabi Muhammad SAW. Wa ma dzakarahu fi qasamihi illa umruhu sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada manusia yang disebutkan umurnya dalam sumpah selain umurnya Nabi SAW. Umur itu apa sih Pak? Perjalanan hidup. Umur itu adalah perjalanan hidup. Perjalanan hidup itu isinya apa? Akhlak, karakter, dan seterusnya. Maka Nabi SAW menjadi manusia yang puncak akhlaknya itu terbaik dan menjadi panduan bagi yang lain. Allah memberikan bimbingan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dan memperbaiki lahir batin beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka siapapun yang meniru beliau, karena akhlak baik itu bisa ditiru, bisa dipelajari, dia akan mendapatkan pengaruh baik darinya. Dan di antara akhlak yang baik itu adalah kita selalu bersikap tawadhu di hadapan yang lain, selalu bersikap terpuji di hadapan yang lain. Semakin berilmu seorang hamba, semakin tawadhu. Ada seorang ulama tabi'in namanya Abdullah bin Mu'tas al-Abbasi. Beliau pernah mengatakan, al-mutawadhi'u fi tullabil ilmi aktsaruhum ilman. Hati manusia adalah tempat bersemayamnya ilmu. Maka kalau kita ingin menjadi orang yang lebih gampang belajar ilmu agama, jadilah orang yang tawadhu. Sehingga orang mendolimi karyawan yang lain sepanjang dia menghiasi hidupnya dengan ilmu. Dengan adanya ilmu agama mengajak dia untuk tawadhu. Di saat itulah dia gampang bergaul dengan sesama. Tayyib. Sumber kedengkian, kebencian di dunia kerja membuat orang jadi nggak nyaman. Karena ketika ada orang yang tidak dia sukai, maka interaksi akan nggak sehat. Contoh sederhana ya, musuh satu banyak atau sedikit Pak? Punya musuh satu itu banyak atau sedikit? Banyak ya. Apa kata Pak Prabowo? Kawan 1000 terlalu sedikit. Satu musuh sudah kebanyakan. Andaikan di masjid ini ada satu orang saja yang tidak Anda sukai, kira-kira gimana? Anda akan berusaha untuk menghindar. Jangankan lihat orangnya, lihat sandalnya saja sudah sakit hati. Ini kok ada di sini? Sehingga belum ketemu orangnya, baru lihat motornya parkir, wah bapaknya ada di sini. Begitu lihat sandalnya ada, masuk ke masjid itu sudah lihat-lihat dulu, mana dia, mana? Oh, dia paling belakang. Saya tak cari tempat paling depan, jadi imam. Itulah nuansa ketika dalam diri seorang hamba terlalu dipenuhi dengan permusuhan, kedengkian, karena dia tidak punya sifat tawadhu. Tapi kalau dia punya sifat tawadhu, kemana-mana dia nyaman, di sini dia nyaman, di sini bisa diterima, di sini bisa diterima. Sebab sifat ini bertolak belakang dengan kedzaliman, bertolak belakang dengan prinsip takabur dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Baik, saya kira Anda sudah begitu capek untuk mendengarkan saya ya. Maka selanjutnya kita gantian, nanti saya yang bertanya, Anda yang menjawab. Kita kembalikan kepada moderator. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, semoga apa-apa yang disampaikan oleh Pak Ustaz dapat menjadi ilmu baru dan dapat diterapkan di kehidupan kita sehari-hari. Insyaallah. Sebelum Ustaz tanya, silakan bagi jemaah atau karyawan semuanya yang ingin bertanya, kami persilakan ya dari semuanya ada 3 dulu ya. Nanti ada sudah ada di Malaysia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi baca dalam sebuah fatwa dari Pak, kemudian dari ekonomi sama
Masya Allah. Bagaimana menurut Ustaz? Ini keluar tema ini. Apakah harus itu? Artinya kalau dijawabkan dulu. Oh iya, Masya Allah. Kemudian yang kedua, pernah mendengar tentang masalah ngawang sapi. Nah, kita ada dari kampung tentang masalah ngawang sapi atau bahasa Jawanya, bahasa Indonesianya ngawang sapi, di mana orang lain yang yang akan menyakiti punya kita. Nah, itu bagaimana bisa bagaimana transaksi yang sah dan dalam hukum Allah dan Al-Quran, Sunnah atau Sunnah. Kemudian masalah muzarah sama mufabarah. Muzarah sama mufabarah. Bagaimana menurut Al-Quran dan Sunnah tetap karena banyak sekali istilah-istilah dari para ulama dan masalah dengan transaksi tersebut. Dengan hal itu kita berikan pertanyaan terkait Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawabnya, Ustaz. Baik, beliau karyawan di sini, Pak? Atau mahasiswa? Oh, dari mata. Oh, dari santri. Masya Allah. Baik. Karena untuk menjawab ini perlu muqaddimah. Gimana? Oh, musrif. Baik. Pertama begini, saya jawab yang satu dulu ya. Untuk yang lain itu butuh pengantar. Kalau Anda bertanya tentang itu, kasihan yang lain yang mungkin nggak begitu paham. Saya jawab yang pertama ya, berkaitan dengan masalah bunga bank. Kalau tadi Anda sampaikan beberapa ulama besar disebut ijma, salah. Karena ini bukan mewakili instansi, tapi lebih ke pribadi. Beberapa tokoh yang tadi Anda sebutkan itu berfatwa atas nama pribadi, bukan atas nama instansi. Sehingga tidak atas nama Dar Ifta Misriyah, bukan juga atas nama Al-Azhar, tapi atas nama pribadi. Adanya khilaf itu hal yang biasa terjadi di tengah para ulama. Tapi kita punya tanggung jawab, panduan yang diberikan oleh Allah dalam Al-Quran, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Kalau kalian berbeda pendapat dalam masalah apapun, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Sudah? Karena khilaf itu bukan dalil. Sebaliknya, perbedaan pendapat butuh untuk mendapatkan dalil agar kita bisa mengikuti pendapat yang paling benar. Tidak ada pernyataan dalam pelajaran apapun bahwa perbedaan pendapat adalah dalil. Khilaf itu bukan dalil, tapi sebaliknya khilaf butuh dalil. Selanjutnya, jauh sebelum keterangan Ali Jum'ah, Syekh Tantawi dan beberapa ulama Mesir yang lainnya yang menyampaikan bahwa bunga bank itu bukan riba, jauh sebelum itu sudah ada pernyataan dari para ulama bahwa bunga bank adalah riba. Jauh sebelum itu. Dan bahkan ketika itu ada konferensi para ulama yang dihadiri lebih dari 33 negara muslim, dan itu dilaksanakan di Mesir. Dikutip oleh Dr. Yusuf Qardawi dalam buku beliau Al-Fawaid Al-Bunuk Hiya Riba, bahwasanya bunga bank itulah riba. Beliau mengutip keterangan bahwa dari konferensi itu lebih dari 33 ulama bersepakat bahwa bunga bank itu riba. Kalau itu kita sebut sebagai mewakili ijma, jika konferensi itu kita sebut mewakili ijma, berarti adanya pendapat baru itu bertentangan dengan apa? Ijma. Qaul baru yang bertentangan dengan ijma, kaidahnya jika sudah ada ijma, maka tidak boleh ada mukhalif. Tidak boleh ada yang berpendapat berbeda. Dan mukhalif itu selalu datang belakangan. Mukhalif itu selalu datang belakangan. Ini jika kita sepakat kalau itu adalah ijma. Anda bisa tarik ke masa silam. Ada nggak sih pendahulunya sebelum Ali Jum'ah? Kalau ada, mungkin kita bisa sebut dulu sebelum terjadi konferensi itu sudah terjadi beda pendapat. Tahun 40-an itu sudah ada perbankan di daerah Timur Tengah dan kanan kirinya. Dan mereka sudah menetapkan dalam konferensi itu bahwa bunga yang diterbitkan oleh bank adalah termasuk riba. Kemudian definisi riba yang paling bagus yang sering dikutip oleh para ulama adalah keterangan Fudalah bin Ubaid. Fudalah bin Ubaid menyampaikan kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap utang yang menghasilkan manfaat adalah riba. Manfaat itu riba jika akadnya utang piutang. Kalau Anda beralasan bagaimana jika ada inflasi? Di zaman Nabi SAW inflasi itu sudah terjadi. Dan beliau tidak kemudian mengubah aturan sehingga yang dulunya riba jadi tidak riba gara-gara inflasi.
Inflasi sudah sering terjadi. Rasulullah SAW pernah terjadi inflasi. Demikian pula di masa Umar, bahkan lebih parah. Sampai beliau pernah punya ketetapan orang maling nggak dipotong tangan. Karena waktu itu musim inflasi. Pernah ada seorang pencuri dibawa ke Amirul Mukminin dan beliau maafkan, walaupun tetap salah. Mencurinya salah, hukumannya yang tidak ditetapkan. Karena yang bersangkutan mencuri dalam posisi sangat membutuhkan. Dan seperti ini kembali kepada kebijakan pemimpin, kebijakan hakim. Maka wallahu taala alam, kita menyatakan bahwasanya bunga bank adalah riba, walaupun di situ ada sebagian tokoh yang menyatakan kalau itu bukan riba. Baik, nanti Anda dapat hadiah ya. Anda bisa mengambil hadiah ini, judulnya Kode Etik Pengusaha Muslim. Baik. Selanjutnya. Ya, silakan. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Ali dari Galvanis. Yang akan saya tanyakan. Dari Kecamatan Galvanis? C2. Oh, C2. Jadi saya tanyakan apa pendapat Ustaz mengenai kerja di dealer saya? Kerja di dealer. Iya, karena urusan riba dan ini kan bukan urusan yang main-main misalnya. Masya Allah. Bertahan juga. Jadi itu tadi yang jadi kalau saya bertanya hukumnya takut dibuka. Jadi itu tanggapan Ustaz saja bagaimana? Masya Allah. Bapak kerja mau keluar dari sini untuk kerja di dealer? Oh. Ada dua yang. Oh gitu, Masya Allah. Saya kira punya rencana resign dari Bukaka mau pindah ke dealer ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insya Allah beliau masih loyal dengan Bukaka. Nanti Bapak bisa ngambil hadiah ini. Ada orang utang. Nah, ini buku saya tentang masalah fikih utang. Baik. Bagaimana hukum kerja di dealer? Hukum asalnya mubah karena dealer itu pada asalnya jual beli objek yang mubah, jual beli kendaraan, baik roda 4 maupun roda 2, sehingga pada asalnya objek transaksinya itu mubah. Nah sekarang ada permasalahan terkait transaksi konsumen yang tidak bisa dilakukan secara tunai. Mereka pinginnya transaksi itu kredit. Andaikan dealer bisa melayani transaksi secara kredit, walhamdulillah, sehingga tidak perlu melibatkan yang lain. Cuman kan bukan core bisnisnya dealer untuk melakukan transaksi secara kredit, sehingga kadang melibatkan pihak ketiga yaitu leasing, lembaga keuangan yang biasanya melayani transaksi kredit di dealer. Bisa solusi syar'i dilakukan dengan cara misalnya leasing bekerja sama dengan dealer, sehingga leasing beli dulu dari dealer, setelah beli lalu dijual ulang ke konsumen secara kredit. Dan alhamdulillah beberapa leasing sudah bisa melakukan itu walaupun tanpa nama syariah. Kami sendiri di Jogja itu punya lembaga seperti ini, kecil-kecilan Pak, tapi alhamdulillah dari modal 25 juta sekarang sudah jadi ratusan juta. Tapi ya duitnya banyak di luar ya, karena dalam bentuk unit. Sehingga kalau bisa seperti itu, insya Allah dealer tadi bisa berkomitmen melayani konsumennya secara syar'i, baik tunai maupun kredit. Semoga saudaranya bisa mengikuti kajian siang ini Pak. Nanti rekamannya boleh Anda berikan ke beliau. Ya, mungkin dari Ahmad dulu bisa ya. Dari Ahmad tadi udah ada yang masuk pertanyaan dari Bang Asdami. Ya, Ustaz tadi menjelaskan bahwa jika kita belajar ilmu agama, maka perilaku kita akan ikut baik pula, termasuk dalam pekerjaan. Bagaimana jika kita menggunakan waktu kerja untuk beribadah, misal ibadah sunnah, hukumnya seperti apa? Misal jam kerja kita jam 7 sampai jam 4, tapi kita sholat duha jam 9. Nah, ada nggak kesempatan istirahat siang? Istirahat tengah kerja, misalnya jam 10? Nggak ada. Jadi jam 7 istirahat berikutnya jam 12 sampai jam setengah 1 atau jam 1.
12 sampai jam setengah 1 atau jam 1. Jadi di pertengahan itu nggak ada. Di beberapa perusahaan menyediakan waktu istirahat seperempat sesi ya. Dari jam 8 sampai jam 10 terus istirahat. Nah, di situ ada snack time. Dan biasanya dikasih waktu 15 menit. Mereka bawa snack, makan sebentar terus sholat duha. Insya Allah tidak masalah. Berarti tidak ada yang mengganggu aktivitas kerja dia. Kalau nggak ada gimana Pak? Kalau nggak ada, pertama perlu dikembalikan kepada kesibukan Anda. Apakah ketika itu sedang ada pekerjaan atau tidak? Kalau dalam kondisi longgar Pak, nggak ada kerjaan, saya sedang longgar, kosong, tidak ada aktivitas yang harus dilakukan. Baik, jika demikian keadaannya, Anda boleh melakukan amal sunnah selama tidak mengganggu aktivitas Anda berikutnya. Tidak mengganggu itu seperti ini. Kalau misalnya Anda melakukan sholat duha, tapi Anda harus keluar jauh dari kantor. Di lingkungan itu tidak ada musola. Kalau mau ke musola, minimal harus ke masjid ini. Sementara ruangan Anda di ujung sana. Nah, jalan ke sini butuh waktu 15 menit misalnya. Ya ini ganggu. Jika demikian berarti Anda tidak punya kesempatan untuk itu. Tapi kalau sekiranya Anda sholat dan tidak mengganggu, misalnya Anda bisa sholat di samping meja kerja Anda, kemudian tempat wudhunya juga tidak terlalu jauh, intinya tidak ganggu, insya Allah tidak masalah, sepanjang tidak mengganggu. Wallahu a'lam. Satu lagi mungkin dari Ahmad, saya Ya, dari awal satu lagi dari Ibu Boso. Bismillah, semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah. Amin walakum bimithlin. Izin bertanya, adakah amalan atau doa khusus agar kita istiqomah di atas agama Allah, baik dalam bekerja maupun beribadah? Dari Ibu Boso, tidak bisa lain. Baik. Untuk menuju jadi baik itu butuh proses yang panjang. Untuk menuju jadi baik butuh proses yang panjang dan tidak bisa dilakukan dan terjadi secara instan. Oleh karena itu ketika Anda bertanya adakah amalan khusus atau doa khusus agar kita bisa istiqomah, jawabannya tidak ada yang sifatnya instan, tapi dilakukan dalam jangka panjang. Datang seorang sahabat kepada Nabi SAW dan beliau menyampaikan, ya Rasulullah, inna syara'i'al islami qad kathurat. Sesungguhnya syariat Islam ini banyak, dan saya kalau disuruh mengamalkan semuanya terlalu kesulitan. Maka berikan nasihat kepadaku apa yang kira-kira bisa saya lakukan. Nabi SAW mengasih teori yang mudah untuk dipahami tapi mungkin berat untuk diamalkan secara istiqomah. Beliau mengatakan, la yazalu lisanuka rutban bidzikrillah. Jadikan lisanmu selalu basah dengan zikrullah. Jadikan lisanmu selalu basah dengan zikrullah. Maksudnya bagaimana lisanmu selalu basah dengan zikrullah? Dia terus berzikir. Lalu dari sini para ulama mengatakan, dengan rajin melakukan zikrullah akan membuat orang itu ringan melakukan ibadah yang lain. Orang kalau rajin melakukan zikrullah, selalu membasahi lisannya dengan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, atau kalimat-kalimat thayyibah yang lainnya, maka dia akan dimudahkan untuk melakukan ibadah dan ketaatan yang lain. Sebab ketaatan itu salah satu triggernya adalah zikrullah. Diawali dari lisan yang rutin basah terus dengan zikrullah, mengurangi potensi maksiat. Temannya ngajak menggunjing yang lain, dia tidak gubris. Temannya ngajak bahas politik, dia nggak ikutan, apalagi bahas poligami, dia nggak ikutan. Karena dia ingin sibuk apa? Zikrullah. Dia baru berhenti zikrullah di kondisi tertentu, masuk toilet atau ketika mendengarkan tausiah, barulah dia berhenti. Tapi dalam posisi ketika dia longgar waktunya, kosong, sedang bekerja, dia zikrullah terus. Nah, Anda bisa lakukan itu ya. Sekiranya Anda ingin jadi hamba yang istiqomah, la yazalu lisanu karidban bidzikrillah. Jadikan lisan kita selalu basah dengan zikrullah. Dan ini butuh waktu yang
panjang ya. Karena zikrullah tidak mungkin cuman sekali waktu. Nah, wallahu a'lam. Baik, dari sana oleh Mas Afri silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari apa? Dari mana, Mas? Dari Softday, Pak. Soft Pak Ustaz. Soft Day. Seperti halnya haji, ada ciri-ciri haji mabrur. Nah, kembali ke tema. Di tema itu menuju kerja yang mabrur. Nah, pertanyaan saya, ciri-ciri pekerja yang mabrur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istilah mabrur yang saya jumpai dalam dalil ya, itu hanya ada dua. Pertama untuk haji, seperti yang tadi Bapak sampaikan, Rasulullah SAW pernah bersabda, wal hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji yang mabrur itu nggak ada balasan kecuali surga. Kemudian yang kedua adalah jual beli yang mabrur. Jual beli yang mabrur ini disebutkan dalam hadis dari Rafi' bin Hadij radhiyallahu anhu. Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seseorang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul kasbi atyab?" Ya Rasulullah, pendapatan apakah yang paling baik? Kemudian beliau menyampaikan, "Amalur rajul biyadihi wa kullu bai'in mabrur." Kerja atau pendapatan yang paling baik adalah pendapatan yang didapatkan oleh seseorang dari hasil kerjanya, dan yang kedua keuntungan dari jual beli yang mabrur. Keuntungan dari jual beli yang mabrur. Nah, kemudian para ulama menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan jual beli yang mabrur itu. Mereka mengatakan jual beli yang mabrur adalah jual beli yang tidak meninggalkan sengketa alias sama-sama puas. Penjual senang dapat untung, pembeli puas dengan mendapatkan layanan dan barang. Itulah jual beli yang mabrur. Jadi tidak ada sengketa, tidak ada masalah. Bukan transaksi yang selesai transaksi ribut. Ini selesai transaksi tidak ribut, semuanya dalam kondisi nyaman. Demikianlah makna jual beli yang mabrur. Berarti kurang lebih kalau misalnya kita mau membuat istilah pekerjaan yang mabrur. Kerja yang mabrur berarti saat Anda bekerja, klien Anda merasa puas. Oh, saya senang dengan pekerjaan Anda. Kita juga senang dengan gaji yang kita terima. Anda mendapatkan manfaat berupa gaji yang Anda terima, cukup untuk menutupi kebutuhan Anda, istri dan para istri yang lainnya. Saya ulangi, sensor ya. Cukup untuk memenuhi kebutuhan Anda, istri dan anak-anak, sehingga sama-sama nyaman. Insya Allah ini jadi pekerjaan yang mabrur, pendapatan yang dipuji oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Iya, ini banyak satu lagi. Iya, yang dari itu. Tadi ya. Sambil gitu. Tadi angkat tangan mau ke toilet, bukan mau tanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gerald dari divisi PNO Ustaz, mungkin ingin tanya sesuai dengan tema kali ini Ustaz, mengenai ukhuwah. Mungkin saya ingin tanya bagaimana cara kita membangun ukhuwah dalam dunia profesional, di mana kita tidak bisa menyenangkan sangat sulit untuk dapat menyenangkan perasaan teman-teman kita, anak-anak kita. Bagaimana caranya untuk kita bisa lebih optimal dalam hal itu dan berlaku adil untuk semua orang. Juga kita juga tahu Ustaz, di mana mungkin rambut bisa sama-sama hitam ya Ustaz. Tapi Bisa sama-sama? bisa sama-sama hitam, tapi hati tidak ada yang tahu Ustaz. Oh gitu. Jadi bagaimana kita dapat melanjutkan proses ini? Masya Allah. Terima kasih Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang dalam bekerja sangat butuh hati-hati Pak ya. Jangan sampai ada hati yang tertinggal atau tertukar. Rambut sama hitam tapi hati tidak ada yang tahu. Baik. Anda berbicara tentang masalah profesionalisme ketika kerja. Anda berada di sebuah perusahaan yang sudah established. Kita tahu yang namanya Bukaka ini kan perusahaan yang usianya lebih panjang daripada usia saya. Dan tentu saja sudah punya SOP yang baku Pak ya. Sudah punya SOP yang baku, sudah punya standar yang baku dan seterusnya. Maka Anda terhitung profesional ketika saat Anda bekerja mengikuti SOP yang ada. Kalau Bapak bekerja sesuai dengan SOP, sesuai dengan aturan yang berlaku dan seterusnya, kok kemudian masih ada yang menilai Anda kurang atau memberikan komentar negatif dan seterusnya, Anda tidak bertanggung jawab dengan komentar mereka. Sebab yang menghisap Anda adalah Allah, bukan mereka. Ada teman saya nggak senang sama saya Pak. Oh dia bukan sumber rezeki Bapak. Jadi tenang saja. Sehingga dia mau ngasih komentar A, komentar B, selama Bapak di posisi yang benar, ya tidak harus terlalu ditanggapi. Tidak harus selalu ditanggapi. Selalu merasa nyaman saja ya. Sehingga batin ini kita buat suasananya nyaman. Kalaupun ada komentar jangan terlalu dipikirkan. Ada sebuah perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah menyampaikan, ridhon nasi ghayatun la tudrak wa ridhor rabbi ghayatun la tutrak. Untuk bisa mendapatkan keridhaan semua orang senang sama kita, itu tujuan yang mustahil bisa tercapai. Sehingga sebaik-baik manusia pasti ada yang membencinya. Rasulullah SAW itu kurang apa? Ada yang kurang nggak dari diri beliau? Nggak ada. Baik hatinya sempurna, akhlak beliau maksimal dan seterusnya. Tapi ada nggak orang yang benci kepada beliau? Banyak, sampai sekarang itu masih ada. Sampai sekarang ada nggak orang yang membenci Rasulullah SAW? Banyak sekali. Sebagaimana para nabi di masa silam juga banyak orang yang membencinya. Maka kalau kemudian kita harus selalu mendengar setiap orang yang nggak suka sama kita, ya sudahlah maumu apa saya tak ikuti kamu, wah, bingung nanti kita. Kita adalah kita, bukan mereka. Maka saya adalah saya punya kewajiban apa, saya tunaikan kewajiban itu sesuai aturan yang berlaku. Masalah ada komentar yang lain, itu bukan urusan saya. Nah dengan cara demikian Anda tidak perlu menjadikan itu sebagai sumber masalah besar. Dia lepaskan sajalah. Mohon maaf ya Bapak kalau pulang cerita ke istrinya, cerita masalah atau cerita bahagia? Ya? Anda kalau pulang ketemu istri, cerita masalah atau cerita bahagia? Cerita? Itulah lelaki. Lelaki itu seperti itu. Sehingga dia sampaikan kepada istrinya, kamu tidak perlu tahu kesedihanku di balik ini. Yang penting kamu tahu kebahagiaanmu ketika aku bawa amplop. Masya Allah. Abang pulang bawa uang, disayang. Abang pulang nggak bawa uang, dah makin disayang. Jadi posisi Anda ketika pulang dan Anda tidak berbagi cerita sedih kepada istri Anda, berarti Anda tidak menularkan hal yang buruk ke keluarga. Istri tetap bisa produktif, tetap bisa bahagia, tetap bisa senyum, suaminya pulang. Tapi kalau Anda datang dengan wajah murung, wajah kesel, wajah nggak suka, karena masalah dengan teman dibawa pulang, nanti istri ikut kena pengaruh buruknya. Ini bapak pulang-pulang kok cemberut, bapak pulang-pulang kok wajahnya kayak gini, jadinya nggak nyaman. Akhirnya yang seharusnya masakannya rasanya asin jadinya makin asin karena gagal fokus. Baik, sehingga untuk hal seperti ini sudah lepaskan saja, selesai di kantor, jangan bawa pulang. Nah, Saya masih banyak yang ditanyakan ya, Cuma karena memang waktunya
itu sangat keren. Ya. Langsung saja kami Ustaz untuk memandu doa sekaligus menutup kalimat dari saya. Ada satu pesan ini ya, mungkin Bapak Ibu yang ada di sini, semoga doa Anda mustajab, terutama teman-teman yang menghafalkan Quran. Ini ada pesan dari Ibu Sofia Balfas. Tolong didoakan, semoga beliau selalu dijaga oleh Allah dalam kebaikan, dikuatkan hatinya oleh Allah dalam menghadapi ujian, dan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala limpahan pahala ketika menghadapi ujian, serta Allah berikan solusi yang tercepat dan terbaik. Karena ini untuk kepentingan teman-teman sekalian. Baik. Dan selanjutnya kita mohon kepada Allah, semoga Allah memberkahi apa yang kita pelajari. Allah jadikan forum kita sebagai forum yang mendapatkan rahmat darinya. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadu as-samadu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil ladzina amanu. Rabbana innaka raufur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.